Gadis yang hidup kembali secara tidak sengaja menemukan bahwa kakaknya memasang kamera tersembunyi di kacamata miliknya. Dia akhirnya mengerti mengapa setiap kali ujian, Mary selalu bisa mendapatkan jawaban lebih dulu, mengingat kehidupan sebelumnya. Dia diterima di Universitas Oxford karena prestasi yang luar biasa. Namun Mary menuduhnya menyontek secara terbuka dan menyerahkan rekaman ke wartawan untuk membuat opini publik, sehingga semua orang menganggapnya sebagai penyontek. Akhirnya, di bawah tekanan publik, gadis itu bunuh diri dengan meloncat dari gedung. Saat dia membuka mata lagi, dia mendapati dirinya terlahir kembali 1 minggu sebelum ujian nasional. Saat itu, kakaknya kembali menyerahkan prediksi soal esai ujian nasional, mengingat kehidupan sebelumnya. Saat kakak dan Mary bekerja sama menjebaknya, gadis itu menebak kakaknya pasti juga memberikan prediksi soal untuknya. Namun dia tidak membongkar. Untuk mengetahui bagaimana dia dijebak, dia menulis esai yang sangat baik seperti di kehidupan sebelumnya. Keesokan harinya, saat gadis itu memeriksa ponselnya, dia menemukan bahwa Mary telah mengirimkan esai yang dia tulis kemarin. Teman-teman memuji esai Mary. Mary merasa sangat bangga. Namun tiba-tiba dia merebut ponsel gadis itu, mengatakan gadis itu mencoba menyontek esainya. Gadis itu segera membantah, meminta Mary mengembalikan ponsel. Namun Mary tidak hanya menolak, dia bahkan meminta teman-teman menjadi saksi. Jika saat ujian esai gadis itu sama dengan miliknya, maka itu berarti gadis itu menyontek. Saat keduanya berebut ponsel, guru tiba-tiba masuk ke kelas, meminta gadis itu ikut ke kantor guru. Ternyata gadis itu sudah diterima di Oxford sebelum ujian nasional, dan tidak perlu mengikuti ujian nasional, sehingga Mary tidak bisa menyontek jawaban gadis itu. Kemudian, untuk menghindari pengalaman kehidupan sebelumnya, gadis itu meminta guru merahasiakan hal ini. Guru setuju dengan senang hati. Namun begitu gadis itu keluar dari kantor, dia melihat kakaknya dan Mary. Belum sempat gadis itu bicara, Mary sudah menuduh gadis itu menyontek esainya. Namun gadis yang hidup kembali itu sama sekali tidak ingin menanggapi. Dia sengaja berkata bahwa dia menyerah mengikuti ujian nasional. Mendengar itu, keduanya panik. Kakaknya langsung bertanya, apakah gadis itu melupakan pengorbanan orang tuanya yang membiayai sekolahnya? Kemudian dia saling menatap dengan Mary di sampingnya. Mary pun segera memahami maksud kakaknya. Dia buru-buru mengubah ucapannya mengatakan itu hanya kesalahpahaman. Bahkan langsung berlutut meminta maaf kepada gadis itu. Melihat Mary begitu ingin ikut ujian nasional, gadis itu memutuskan untuk bekerja sama. Dia berpura-pura memaafkan Mary, dan berjanji akan mengikuti ujian nasional sesuai jadwal. Mereka merasa sangat senang mendengar itu. Namun mereka tidak tahu, hari ujian nasional itu menjadi awal mimpi buruk mereka. Malam itu, gadis itu pergi ke ruang belajar sendirian. Dia berpikir bahwa menulis esai dengan bahasa kuno, Mary pasti tidak bisa menyontek. Namun saat dia menulis kalimat pertama, Mary langsung memposting esai yang baru saja ditulis gadis itu di media sosial. Saat gadis itu bertanya-tanya bagaimana Mary bisa mencuri esainya, tiba-tiba sebuah buku jatuh dari rak. Ketika dia bangkit untuk mengambilnya, dia melihat kakaknya sedang memeriksa kacamatanya. Dia baru menyadari, kacamata itu telah dipasang kamera tersembunyi. Namun gadis itu memutuskan tetap memakai kacamata itu saat masuk ruang ujian nasional. Mary, yang sama sekali tidak tahu, mengira dia bisa menyontek esai gadis itu sepenuhnya. Namun gadis itu telah memasang jebakan di dalam esainya. Hingga akhirnya hari pengumuman nilai tiba. Mary, seperti di kehidupan sebelumnya, menuduh gadis itu menyontek di depan umum, dan meminta sekolah melakukan penyelidikan menyeluruh. Semua orang mendengar dan mulai berspekulasi. Namun gadis itu sudah memperkirakan hal ini. Dia meminta Mary menunjukkan bukti. Mary mengatakan bahwa saat ujian gadis itu sering mengintipnya, lalu memperlihatkan rekaman pengawas sebagai bukti. Namun rekaman itu membuat semua orang terkejut seketika.